Assalamualaikum. Halo semua.
Nah, cucian piring banyak sekali. Kemarin tuh tadi saya beli pepaya, cuma tak makan separuh, tak masukkan kulkas aja, dimakan tadi. Kalau saya iris-iris karena kulkas saya itu dinginnya nggak maksimal, jadi ini ya teman-teman, rasanya itu kayak suloyo, misalkan udah tak kupas gitu. Ya wes lah, ini tak taruh dulu, ini dah ini berantakan ya. Kemarin itu beli kopi sampai belum tak belum tak taruh di tempatnya. Abaikan, ini realita. Realita kalau lagi bener-bener, pokoknya kalau emak-emak kalau lagi sakit jadi dapur itu berantakan. Nggak dapur doang ya teman-teman, saya kira semua rumah. Dan kemarin itu dibawakan ini labu. Kameranya agak buram ya teman-teman. Bentar. Kemarin saya beli ini ubi kayak cilembu, nggak tahu ya manis apa enggaknya, itu ada. Karena saya itu suka dengan umbi-umbian kayak gini. Ini mbote, sejenis talas gitu loh teman-teman. Gitu, ini ada ketela, singkong. Terus ini kemarin itu suami saya dapat, dikasih orang yang dekat pabrik itu karena panenannya sendiri. Dan ini saya lagi rebus telur. Saya pengen makan telur untuk siang ini. Atau males saja makan nasi, ya wis terus. Dan ini ya saya mau cuci piring dulu. Abaikan dapur kotor saya. Yang penting ini mulai mau beres-beres dulu. Oke. Tak sambil cuci piring ya teman-teman, karena cucian banyak sekali. Dari kemarin saya nggak bersih-bersih, nggak apa, wes tak tinggal. Yang penting istirahat gitu. Nggak ikut orang aja ya teman-teman, seininya. Kecuali kalau ikut orang gitu, tapi kalau ikut orang pun ya nggak bisa ya, harus usahain, harus. Ya dulu kalau kerja meskipun sakit kayak gini, karena di pabrik tempat saya kerja itu ada polikliniknya, jadi itu kalau misalkan kita berobatnya pakai pengantar dari pengalamannya dari pabrik, itu kita gratis, nggak bayar. Jadi karena di sana itu ada kliniknya, kalau misalkan kita izin sakit tapi langsung nggak kerja gitu loh teman-teman, langsung izin nggak masuk dari rumah itu, terus kita ke dokter lain yang di luar, itu kayak kurang kuat gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan sakit itu kita tetap kerja. Nanti kalau sekitar jam 9 atau gimana gitu kita sudah nggak kuat, baru kita minta izin untuk ke klinik. Kalau memang kita sudah kuat, kita minta surat keterangan dari dokter bahwasanya sakit, minta surat istirahat, izin untuk istirahat gitu biasanya. Itu baru dibolehin nggak masuk. Kalau misalkan dari rumah sudah nggak masuk, itu biasanya agak bermasalah teman-teman. Masih yang nggak bermasalah, cuma kadang itu kalau masuk itu masih disindir-sindir, pokoknya nggak kuat izin saya seperti itu, surat izinnya seperti itu.
dianggap itu kayak buat, karena kalau dokter kadang itu kalau misalkan surat keterbatasan kan itu bisa beli gitu loh, nggak beneran sakit, itu bohongan gitu. Jadi kayak gitu. Kalau saya dulu awal-awal kerja itu juga gitu teman-teman, sekiranya badan saya nggak enak sudah saya nggak masuk gitu. Ternyata akhirnya sering dimarahin kayak gitu. Lama-lama kita sudah ngerti memang perusahaan itu di situ, jadi akhirnya ya wes lah, karena kita juga butuh kerjaan ya. Kalau kadang itu kita merasa didolimi gitu ya, kok semena-mena kita kalau nggak kerja karena kita kontrak kan nggak dibayar gitu, kok itu siapa yang pengen sakit. Tapi kembali lagi dibalik semua, jadi kan simbiosis mutualisme ya teman-teman. Kita butuh, perusahaan juga butuh, jadi ya kita cari amannya, karena kita masih banyak butuhnya, kita juga butuh bekerja ya wes. Kita kalau misalkan masih kuat tetap kerja ya, apa itu namanya, kita harus solid, kita harus profesional gitu loh. Jadi ya wes, meskipun dalam keadaan sakit, kalau kita masih kuat, sekiranya kita minum obat masih bisa, tetap kerja tuh. Karena sekarang mencari kerjaan itu sangat susah tuh. Jadi kalau misalkan sekiranya diobati masih bisa kerja, nggak harus istirahat kayak masuk angin wis diminum obat kayak tolak angin apa-apa bisa. Jadi kalau seperti itu biasanya kita saling minta tolong pada teman gitu ya. Kadang itu karena kita orang dulu itu sudah tradisinya kalau masuk angin kita tolong gitu, minta tolong untuk dikerok atau gimana gitu, masih bisa diatasi seperti itu. Kita tetap kerja profesional gitu. Ya mungkin kalau untuk anak-anak baru itu saya dulu nangis, kok kejam sekali. Ternyata benar kata orang kalau di ibu kota itu memang lebih kejam dari ibu tiri, beneran teman-teman. Saya merasakan karena saya perantauan dan di sini nggak punya saudara sama sekali. Memang benar-benar berjuang. Dan saya tipe orang yang nggak mau merepotkan saudara. Jadi kalau di sini ada sakitnya atau ada apa, saya nggak pernah kasih tahu orang tua saya yang di kampung. Karena saya pikir-pikir ya orang tua saya dulu ya sama intinya berjuang untuk anak-anaknya, ya mungkin ya seperti yang saya rasakan saat ini kayak gitu. Ya wes tak mau, memang ini harus konsekuensi saya gitu. Jadi sebisa mungkin ya tak jalani. Udah kayaknya udah mateng ini apa telurnya. Nanti mau tak makan, nggak kepingin makan nasi teman-teman ya. Tadi udah makan pepaya banyak, nggak pengen makan tadi ini telur aja satu udah sama pepaya. Karena saya jarang nasi itu biasanya cuma sedikit seperti saya, jadi sudah terbiasa makan saya itu sedikit. Bukan yang meninggalkan nggak makan nasi, nggak, tetap makan nasi. Udah nanti aja kita ini nunggu dingin dulu, kita ambil obat dulu.
aku obat pileknya itu racik teman-teman, dari RSHL, karena dulu saya operasinya itu sinusitis di RSHL. Terus kemudian saya kalau ada keluhan itu biasanya kontrol di RSHL. Terus obatnya kan kalau enggak ada keluhan enggak saya minum, dan ini masih ya untuk jaga-jaga ya kayak gini biasanya gitu. Nanti kalau obatnya habis itu saya kontrol. Taruh mana ya? Saya tetap meskipun sudah enggak ini, tetap berapa bulan sekali, kadang itu kalau ada keluhan ya 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, itu tetap kontrol teman-teman. Satunya karena ya untuk pengen tahu perkembangannya setelah operasi itu kayak gimana, udah bener-bener bagus, karena kan ada jaringan yang harus diperbarui gitu katanya. Jadi untuk melihat itu, tapi katanya sudah bagus, tapi saya tetap kontrol karena kita pakai BPJS. Jadi ya kadang sayang gitu loh, kenapa kita nggak digunakan gitu kan, nanti buat obatnya ya bukan karena kita mengharapkan sakit, enggak, tapi kalau sewaktu-waktu kayak gini ada obatnya kita langsung udah siap. Terus yang satunya lagi obat yang spray itu buat sinus, yang semprot untuk hidung itu sebangsa ya buat kayak cuci hidung gitu, tapi itu berupa obat. Itu juga untuk kayak obat intinya kayak melunturkan kayak alergi, kan setelah operasi itu saya jadi alergi, kayak alergi dingin gitu. Nah dengan obat itu untuk menghilangkan kayak alergi kayak gitu juga. Obat spraynya itu kalau beli di apotek ada, cuma itu mahal teman-teman, sekitar 300-an kurang lebih, nggak sampai 300 ya, 270 atau pokoknya kurang lebih 300. Dan kalau yang di rumah sakit di sini di Petrokimia Gresik ini, saya dulu yang pertama itu kan di situ di Petrokimia itu operasinya, karena di situ ternyata bukan nggak berhasil, gimana ya teman-teman, karena di situ tuh alatnya nggak lengkap gitu, jadi kurang bersih. Di situ nggak ada CT scan, nggak ada endoskopi gitu. Terus akhirnya dokternya bilang memang di sini itu keterbatasan alat, jadi ini kurang bersih. Mungkin kalau yang terlalu dalam, yang letaknya di frontal atau di maksilaris yang sebelah sini yang paling ujung itu gak menjangkau alatnya. Akhirnya kalau mau operasi lagi nanti dirujuk di yang terpaksa harus dibawa ke Surabayanya, karena yang ada itu harus di rumah sakit besar di Surabaya, itu ada di RSAL sama dokter Sutomo. Mau minta yang mana, harus saya mintanya di RSAL itu gitu ceritanya tuh. Terus yang mengcover obat spray itu ya di situ di rumah sakit besar itu. Kalau yang di Petro itu nggak mengcover BPJS dengan obat itu tadi, karena itu mahal. Paling kalau yang di Petro itu ada obat kayak tetes gitu ya, buat ya hidung, ya sama sih hampir yang spray itu, cuman harganya memang agak murah gitu. Tapi memang lain teman-teman, kalau misalkan yang dari RSAL itu saya spray gitu langsung rasanya itu plong gitu, langsung kayak bereaksi memang, terus kayak nyeri-nyeri itu hilang gitu. Nah teman-teman, ini saya mau makan telurnya tadi yang saya rebus. Saya tadi sudah makan pepaya itu separuh, saya beli 1 buah tadi, nggak sebegitu besar, itu udah saya makan separuh. Saya itu kalau sama pepaya memang sangat suka gitu ya. Kita makan dulu, kita kupas ya. Nggak tahu, aku males.
kayak nanti mau ini aja, pengen nasi jagung aja. Saya itu kalau sakit pengennya makan sayur, buah gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obatnya ya. Semoga lekas sembuh. Nah teman-teman, video kali ini cukup sini. Jangan lupa ikuti terus video-video saya selanjutnya. Maafin ya, videonya hari ini cuma ngalor ngidul, belum bisa bikin konten-konten. Mungkin besok bisa bikin konten-konten masak atau apa gitu, gimana. Ikuti saja pokoknya kelanjutannya gimana. Jangan lupa tonton terus, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.